Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai bahasa kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Segenap jamaah Masjid Asyiratus Syafi'iyah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan kitab Fathul Mu'in. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dalam niat yang sudah biasa kita rutinkan sholat usolli fardul maghribi 3 raka'atin mustaqbilal kiblati, adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Niat yang sering kita rutinkan, niat yang selalu mesti kita pakai, itu adalah niat yang paling sempurna. Itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita, yang diajarkan oleh orang-orang tua kita. Pembahasan yang lalu kita sudah membedah niat. Ada beberapa bagian dari niat yang sebenarnya itu merupakan rukun atau syarat wajib diucapkan, ada yang tidak. Di antaranya yang lalu, pembahasan yang lalu, yaitu mengucapkan mustaqbilal kiblati. Dalam niat hati kita kemudian ada maksud aku sholat maghrib, kemudian tidak ada menghadap kiblat, maka itu tidak apa-apa, karena itu bukan bagian dari yang wajib, namun sunnahnya diucapkan menghadap kiblat. Begitu juga lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala yang kadang-kadang disebut sebagai idhofah ilallah atau disebut sebagai ikhlas lillahi ta'ala, ini juga tidak merupakan rukun atau syarat niat, karena semua ibadah itu udah pasti karena Allah. Andai kita dalam niat sholli fardul maghrib, Allah Akbar, hati kita aku sholat maghrib fardu karena Allah atau fardu, itu aja, itu udah jadi, karena tidak merupakan syarat mengucapkan lillahi ta'ala. Ini pembahasan kita yang lalu, karena yang namanya ibadah itu semua sudah tentu lillahi ta'ala, sudah tentu karena Allah, tanpa diucapkan pun pasti sholat kita buat Allah, seluruh ibadah kita pasti buat Allah. Memang idhofah ilallah atau menisbatkan semua ibadah hanya kepada Allah, ini sudah merupakan satu keharusan, nggak usah diucapkan. Tapi bijaknya ulama-ulama dulu, walaupun tidak diucapkan, tapi sunnah untuk kita mengucapkan lillahi ta'ala, sunnah kita untuk mengucapkan mustaqbilal kiblah, sunnah untuk kita mengucapkan arba'a raka'atin karena sholatnya 4 rakaat, itu semuanya disunnahkan. Untuk apa? Biasanya khurujan minal khilafi bi khilafi man aujabahu. Itu biasanya karena lil khuruj min khilafi man aujaba. Ini untuk keluar dari perseteruan atau perselisihan dengan orang yang mewajibkan, karena ada orang-orang yang memang mewajibkan lillahi ta'ala seperti Imam Adra'i dan tentu imam-imam lain yang kaulnya itu mu'tamad dipegang. Ini lillahi ta'ala menjadi syarat juga dalam niat. Orang niat harus lillahi ta'ala. Nah, adapun kita Imam Syafi'i ini, ashab Syafi'i yang lain ini menyatakan lillahi ta'ala tidak wajib. Kenapa? Sunnah aja kita ucapkan. Untuk apa? Untuk khurujan min khilafi man aujabahu, untuk keluar dari perselisihan, dengan orang yang mewajibkan lillahi ta'ala. Karena memang ada yang mewajibkan lillahi ta'ala. Ini bijaknya ulama-ulama dulu untuk tidak memperuncing perbedaan, maka yang tidak wajib dianggap sunnah untuk kita, yang tidak wajib kemudian tidak dianggap bid'ah, yang tidak wajib tetap dilakukan dan dianggap sebagai sebuah kesunatan. Yang berikut ini juga merupakan kesunatan dari niat.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Wa sunnah nutqun bimanwiyin qabla takbiri, dan disunnahkan mengucapkan mengucapkan apa yang diniatkan qabla takbiri, sebelum takbir. Liyusa'ida al-lisana, liyusa'ida supaya bisa membantu apa nutqun tadi, al-lisana akan hati, atau liyusa'ida lisanul qalba, gitu aja. Liyusa'ida supaya membantu apa, al-lisanul lisan, al-qalba akan hati. Wa khurujan min khilafi man aujabahu. Nah ini lagi nih. Dan juga keluar dari perselisihan dengan orang yang mewajibkan nutqun, mewajibkan usolli fardul maghrib dan seterusnya. Berikut ini adalah kesunatan. Ini biasa kita lakukan juga. Kalau kita sholat sebelum takbir itu berdiri, kita menghadap kiblat, kita ucapkan usolli fardul maghribi salasa raka'atin. Betul begitu ya? Kita ucapkan itu sebelum takbir. Mengucapkan itu hukumnya adalah sunnah. Alasan yang pertama, apa alasan sunnah? Untuk membantu hati, karena lisan kita yang sudah kita ucapkan sebelum takbir, udah kita suruh lisan kita usolli fardul isya'i arba'a raka'atin sebelum takbir, baru berdiri. Ini untuk menuntun supaya nanti hati itu tertuntun saat Allahu Akbar. Saat Allahu Akbar, dalam hati kita ada usolli fardul isya'. Saat takbir, dalam hati kita ada aku sholat fardhu isya 4 rakaat. Hati bisa dituntun dengan gerakan lisan, yaitu dengan ucapan sebelum takbiratul ihram. Ini alasan yang pertama, yaitu untuk membantu hati, supaya lisan ini membantu hati. Alasan yang kedua tadi, khurujan liman aujabahu min khilafi man aujabahu. Khurujan min khilafi man aujabahu, maksudnya ini keluar dari khilaf, masalah khilafiyah yang kira-kira makin runcing kalau diperdebatkan, maka meskipun itu tidak wajib, maka hukumnya sunnah. Jamaah rahimakumullah, karena memang ada orang-orang yang model-model sekarang ini, ada yang dikit-dikit bilang haram, dikit-dikit bilang bid'ah. Itu kurang bijak yang seperti itu, dan merasa benar sendiri. Ulama-ulama kita dulu nggak seperti itu. Ulama-ulama kita betul bahwa sebelum takbir nggak perlu kita usolli fardul maghrib, nggak perlu, karena memang bukan fardu. Yang fardu mana? Yang fardu di hati. Bahkan kalau kita niat, kalau kita tidak niat, misalnya tidak mengucapkan secara lisan, tapi hati kita Allahu Akbar, aku sholat fardhu maghrib, jadi udah nggak perlu usolli sebelum takbir. Tapi bijaknya ulama terdahulu gimana? Sunnah mengucapkan usolli fardhu maghrib sebelum takbir, itu sunnah. Yang orang-orang sekarang ini yang tadi saya singgung, orang-orang sekarang ini kadang-kadang ada yang bilang itu bid'ah, nggak ada asalnya, nggak ada ajarannya dari Rasulullah, itu sesat. Nah ini yang namanya kurang bijak. Ulama-ulama kita dulu asal ada urusan yang kira-kira memang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi kemudian ada pendapat-pendapat ulama lain yang menyatakan itu wajib, mengucapkan dengan lisan itu wajib, maka untuk tidak memperuncing, maka ulama-ulama yang menganggap tidak wajib itu tidak bilang bid'ah, tapi bilangnya apa? Sunnah. Ini bijaknya ulama terdahulu, supaya kita juga meneladani sikap-sikap yang seperti ini, sikap-sikap dalam perbedaan pendapat. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit sesat, tahlil bid'ah, haul bid'ah, berkat kirim, mari. Kalau kirimin berkat mau dia, kalau makanannya mau, tapi datangnya ogah. Semuanya perlu yang sikap yang bijak dalam memahami perbedaan ini. Dua alasan ulama itu dalam hal niat. Jadi apa yang sudah kita lakukan sebelum takbiratul ihram, kita usolli fardhu isya, itu udah cakep, hukumnya sunnah. Karena ada yang mewajibkan itu. Imam Ad-Ra'i sebagaimana yang tadi saya katakan,
Dan kaul yang dipegang yang kaul mu'tamad, ulama-ulama yang memang mewajibkan itu berpendapat bahwa mengucapkan usolli fardhu isya'i misalnya sebelum takbir itu hukumnya wajib, itu hukumnya fardu, jadi termasuk rukun sholat, dimasukkan dalam rukun sholat. Ada yang mengatakan wajib. Lagi saya ulang, karena ada yang menyatakan wajib sampai tingkat wajib, maka untuk tidak memperuncing perbedaan, ulama kita termasuk pengarang Fathul Muin ini kemudian menganggap sunnah, tidak menganggap bid'ah. Sekarang baru bisa hadis satu aja, satu hadis dari mana? Dari kalender lagi. Dia ngapal hadis dari mana? Dari WA hadisnya. Udah berani bid'ah-bid'ahin. Itu sunnah hukumnya. Walau syakka, dan jika ragu seseorang hal ata bikamalin niyati, apakah dia sudah melaksanakan sempurnanya niat, aula atau belum, au hal nawa dhuhran au nawa dhuhran au asran, apakah dia niat tadi zuhur atau asar, fa in dzakara, apabila dia ingat ba'da tuli zamanin, setelah masa yang lama, au ba'da ityanihi bi ruknin, atau setelah dia melaksanakan satu rukun, walau qauliyan, meskipun rukun itu rukun qauli, kal qiraati, seperti baca, batolat, maka batal apa sholatuhu, sholatnya man, atau sholatnya ya tadi man syakka, sholatnya orang yang lagu, au qoblahuma fala, atau dia ingatnya itu qoblahuma, sebelum mendatangkan satu rukun dan sebelum pisah yang panjang, fala, maka tidak batal. Yang berikut yang disebut dengan mengucapkan ini hukumnya sunnah tadi. Mengucapkan usolli fardul isya'i sebelum takbir itu sunnah. Niat itu tempatnya di hati, waktunya awal ibadah. Jadi niat yang sesungguhnya itu adalah dalam hati, bukan usolli ucapan yang sebelum takbir. Kalau ucapan yang sebelum takbir hukumnya sunnah. Nah, selesai pembahasan itu, berikut ada contoh kasus. Kalau ada orang lupa setelah dia Allahu Akbar, dia niat sebenarnya di situ. Dia dalam takbir itu sudah ada niat usolli fardhu isya, udah ada niat aku sholat isya fardu, udah ada dalam hatinya. Bagaimana? Apakah setelah itu, setelah Allahu Akbar, dia lupa tadi saya niat zuhur asar ya? Gimana yang seperti itu? Lihat-lihat, tergantung situasinya. Kalau dia ingatnya tadi saya zuhur apa asar ya? Oh asar. Kalau dia ingatnya itu sebelum waktu yang panjang atau sebelum melakukan satu rukun, maka sah niatnya. Tapi kalau sudah waktu yang panjang, udah baca Fatihah, udah turun ruku lagi, tadi niat apaan ya? Batal salatnya. Jadi harus ulang niat lagi. Ini keraguan yang datang. Keraguan yang datang setelah niat, setelah takbiratul ihram. Kalau ragunya itu datang kemudian dia baru ingat setelah melakukan satu rukun seperti baca Fatihah, atau dia sudah pisah yang panjang, yaitu udah sampai ruku, udah sampai tidak, baru ingat barusan zuhur apa asar ya yang saya niatin. Kalau yang seperti itu maka batal sholatnya kalau sesudah pisah yang panjang. Tapi kalau sebelum Allahu Akbar baru baca iftitah, Allahu Akbar kabira, tadi zuhur apa asar ya? Oh asar deh, udah asar. Nah kalau dia ingat tadi asar, maka udah tidak batal sholatnya, karena dia ingatnya itu masih dalam jangka waktu yang pendek dan belum melakukan rukun. Rukun di sini baik rukun qauli seperti Fatihah maupun rukun fi'li seperti ruku misalnya. Kemudian contoh kasus yang kedua, dia tidak ragu, tapi dia tidak ragu apakah zuhur atau asar, tapi dia ragu niatnya tadi udah sempurna atau belum ya. Niatnya udah sempurna atau belum. Niat sudah sempurna itu hadirin kalau sudah memenuhi 3 yang kemarin. Sudah ada qasad, usolli, sudah ada ta'yin, nama sholatnya sholat apa, zuhur, dan sudah ada fardiyah.
usolli zuhra fardhon atau usolli fardhod dhuhri, itu 3. Kalau sudah meliputi 3 ini, maka niat sudah dianggap sempurna. Orang sudah selesai takbir Allahu Akbar, dia belum baca Fatihah, lagi iftitah, kemudian ragu tadi udah sempurna atau belum, maka dianggap sudah sempurna. Lam yu'thir, tidak terpengaruh, tidak berefek keraguan itu, hilangkan keraguan itu, maka dianggap sudah sempurna. Ini kalau dia ingatnya sebelum melakukan rukun. Tapi kalau sudah baca Fatihah, kemudian juga udah ruku segala, baru muncul keraguan, tadi udah sempurna apa belum ya, ulang lagi sholatnya, ulang dari takbiratul ihram. Nah, ini penting, jarak atau masa pemisah antara takbir dengan keraguan dia saat dia ingat kembali, itu penting. Kalau masih sedikit atau sebentar belum dia melakukan rukun, maka dianggap niatnya itu sah. Tapi kalau tidak, maka tidak sah, maka batal sholatnya. Artinya kalau sudah lama, sudah sampai turun ruku, udah sujud segala, baru ingat niat tadi niat apa, batal sholatnya, ulang lagi. Ini terkait dengan niat. Niat itu harus mantap, tidak boleh ada keraguan. Kalau muncul keraguan, yang barusan kita bahas, kalau muncul keraguan, sekali lagi, kalau ragunya itu masih sebentar atau baru saja setelah niat, maka tidak berpengaruh. Tapi kalau keraguannya itu datang, sudah melakukan rukun, 1 rukun atau lebih, maka batal sholatnya dan harus niat ulang lagi. Wathaniha, berikut ini adalah rukun yang kedua. Wathaniha, maksudnya yang kedua dari arkanus sholat, dari syurutus sholat, takbiru taharrumin, yaitu takbir ihram, takbir yang mengharamkan, lil khabar muttafaq alaih, karena hadis yang muttafaqun alaih, idza qumta ila sholati fakabbir, yaitu hadis idza qumta ila sholati fakabbir, ketika engkau berdiri untuk sholat, fakabbir, maka takbirlah engkau. Itu lengkapnya. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an, tsumma i'tadil hatta ta'tadila qa'iman, tsumma sujud, dan seterusnya itu, hatta tatma'inna sajidan, dan seterusnya. Ini hadis muttafaqun alaih yang Rasulullah bersabda bahwasanya ketika kita sudah berdiri untuk melaksanakan sholat, fakabbir, maka ucapkanlah takbiratul ihram. Ulama menyatakan bahwa takbiratul ihram itu hukumnya wajib karena dia merupakan syarat sholat. Jamaah rahimakumullah, takbiratul ihram itu ya ucapan Allahu Akbar. Jadi ngangkatnya nggak wajib, ngangkat tangannya Allahu Akbar, ngangkatnya nggak wajib. Yang wajib apanya? Allahu Akbar. Ucapan takbirnya itu yang syarat, yang rukun sholat. Kalau kita nggak ucap Allahu Akbar, maka nggak sah sholat kita. Ucapan takbir itulah di mana lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita niat. Karena niat setiap ibadah itu waktunya di awal ibadah. Adapun awal ibadah sholat itu takbiratul ihram. Berarti niat ibadah sholat adanya saat takbiratul ihram. Waktu kita lisan Allahu Akbar, hati aku sholat zuhur fardu 4 rakaat. Hatinya mengucapkan maksud hati atau yang namanya niat. Ini hadis muttafaqun alaih yang tadi disebutkan sebagian oleh pengarang, idza qumta ila sholati fakabbir. Hadis ini lengkapnya, ketika engkau sholat maka takbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka. Kemudian bacalah yang mudah bagimu, maksudnya baca Fatihah, itu rukun juga. Kemudian tsumma rka' hatta tatma'inna. Kemudian ruku hingga engkau tenang. Dan terus sampai sujud hingga engkau tenang atau tatma'inna. Ini menunjukkan bahwa tuma'ninah dalam rukun-rukun setelah berdiri itu hukumnya wajib karena syarat atau rukun sholat. Ruku tuma'ninah, i'tidal tuma'ninah, kemudian
Sujud tumaninah, duduk di antara dua sujud tumaninah. Tumaninah ini dari hadis muttafaqun alaih yang tadi sebagian sudah dikutip oleh pengarang Fathul Mu'in ini. Rukun yang kedua dari sholat, jadi yang pertama kemarin niat dan beberapa permasalahan tentang niat sudah kita bahas. Rukun yang kedua yaitu takbir ihram atau takbir taharrum. Summiya bidzalika. Kenapa disebut dengan takbir ihram? Nah, di sini ada summiya bidzalika, dinamakan takbir itu bidzalika dengan nama takbir taharrum atau takbir ihram, li'annal musalliya, karena sungguhnya orang yang salat itu yahrumu, haram, alaihi, atas musalli, bihi, dengan takbir, sebab takbir apa maka ada halalan lahu, sesuatu yang tadinya halal lahu untuk musalli qablahu, sebelum takbir, min mufsidatus sholati, dari perkara-perkara yang membatalkan salat. Ini asal usulnya. Kenapa takbir yang pertama disebut dengan takbiratul ihram? Istilah di Mu'in takbirut taharrum. Kenapa disebut takbiratul ihram atau takbir taharrum? Kata-kata ihram, ahrama yuhrimu ihraman, dan juga kata-kata taharrum, taharrama yataharramu taharruman, itu dari kata-kata haram. Haram itu haram. Haram itu berarti terlarang. Kenapa disebut dengan takbir ihram atau takbir taharrum? Karena dengan takbir ini kita yang sholat, sebab kita sudah bertakbir, maka apa-apa yang tadinya boleh buat kita di luar sholat, gara-gara udah Allahu Akbar, itu jadi haram. Ini ada yang minum nih ya? Boleh saya minum? Boleh. Tapi kalau saya udah Allahu Akbar, haram minum. Kenapa disebut takbiratul ihram? Makan, kita boleh makan roti nggak? Boleh roti. Tapi kalau udah Allahu Akbar, maka haram itu roti. Ya, duit kan duit saya, Ustaz yang beli, haram tetap. Maupun dari mana asalnya, itu halal asalnya. Tapi kalau udah takbiratul ihram udah jadi haram. Ini sebab kenapa takbir yang pertama disebut dengan takbiratul ihram, artinya takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang tadi di luar sholat itu halal, karena udah takbir yang pertama maka jadinya haram. Ini sebab kenapa takbir yang pertama disebut dengan takbiratul ihram, karena dia takbir yang mengharamkan apa-apa yang tadinya halal di luar sholat. Takbir-takbir yang lain, waktu kita turun ruku Allahu Akbar, turun sujud Allahu Akbar, namanya bukan takbiratul ihram, tapi takbir intiqal, takbir pindah, yaitu pindah dari satu rukun ke rukun lain. Ini bagian yang barusan kita baca menjelaskan tentang sebab-sebab kenapa takbir yang pertama disebut dengan takbiratul ihram, karena dia adalah takbir yang mengharamkan apa-apa yang tadinya halal sebelum sholat atau sebelum mengucapkan takbir. Apa-apa yang dimaksud di sini segala yang membatalkan sholat, termasuk kentut. Kentut kan boleh kita ya kalau nggak sholat ya, boleh. Tapi kalau udah Allahu Akbar maka haram. Artinya haram itu bisa membatalkan sholat. Wajuila fatihatas sholati, wajuila, dan dijadikan takbiratul ihram fatihatas sholati sebagai pembuka sholat, liyastahdira ma'nahu, liyastahdira al-musalli ma'nahu, dijadikan sebagai pembuka sholat supaya bisa menghadirkan siapa musalli, orang yang sholat, ma'nahu, akan maknanya takbir, ad-dalla ala 'azamati man tahayya'a li khidmatih, yang menunjukkan atas keagungan orang, tahayya'a, agungan zat, maksudnya tahayya'a li khidmatihi, yang bersiap-siap siapa orang yang sholat, li khidmatihi, untuk berkhidmah atau untuk mengabdi, menyembah kepada man tahayya'a, hatta tatimma lahul haibatu, sehingga sempurna bagi orang yang sholat apa haibatu, haibah, wal khusyu'u, dan khusyuk, wal khusyu'u, dan khusyuk, wa min thamma, dan dari situ, dari sana, zida fi takarrurihi,
ditambahkanlah apa fi takarrurihi, berulang-ulangnya takbir, liyaduma istishabu dainika, supaya langgeng terus menerus istishabu dainika, membarengi atau membersamai keduanya di sini maksudnya haibah dan khusyuk, fi jami'i salatihi, dalam seluruh salatnya musalli, seluruh salatnya orang yang salat. Takbir Allahu Akbar, tahu semua artinya? Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Takbir dijadikan sebagai pembuka sholat, supaya kita orang yang pada sholat nih, pada sholat semua kan ya, supaya kita ini menghadirkan makna kemahabesaran Allah, menghadirkan makna keagungan Allah, supaya benar-benar kita menghadirkan keagungan Allah dalam seluruh sholat kita. Nah dari situ, dari menghayati arti Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka bisa sempurna khusyuk kita, bisa sempurna rasa takut kita kepada Allah. Karena kita tahu Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah penting, yang lain gak penting udah. Allahu Akbar, pokoknya Allah nomor satu, yang lain kalah. Allahu Akbar, pokoknya Allah tidak ada duanya, cuma Allah aja. Dalam sholat harusnya kita istishab tadi, harusnya kita terus menghadirkan, harusnya terus kita bersama dalam hati kita, bersama-sama rasa khusyuk dan rasa takut. Dalam sholat itu harus benar-benar ada yang namanya rasa khusyuk dan rasa haibah. Takbir dijadikan di awal sholat supaya khusyuk dan juga rasa takut itu senantiasa hadir dalam sholat. Itu juga alasannya kenapa diulang-ulang terus takbir, diulang-ulang terus waktu kita turun ruku Allahu Akbar, waktu kita turun sujud Allahu Akbar, waktu kita bangun dari sujud Allahu Akbar. Artinya Allah penting, Allah yang penting, Allah penting, semuanya kan penting. Ini diulang-ulang supaya hati kita benar-benar tertanam bahwa dalam sholat itu Allah penting. Jangan sholat mikirin motor. Udah Allahu Akbar tapi mulutnya Allahu Akbar, ya hatinya motor. Allahu Akbar, mulutnya Allahu Akbar tapi hatinya mikirin parkiran, hatinya mikirin jodoh. Ya yang jomblo-jomblo nih, Allahu Akbar, Allah penting, tapi dalam hatinya masih ada yang kepentingan lain selain Allah. Itu namanya belum menghadirkan keagungan Allah dalam hatinya. Ini kenapa takbir diulang-ulang dan kenapa dijadikan sebagai awal pembuka sholat, supaya orang yang sholat kayak kita ini menghayati makna Allah Maha Besar, supaya kita menghayati makna maha pentingnya. Dan jamaah rahimakumullah, tangan kita nggak wajib memang Allahu Akbar itu nggak wajib mengangkat tangan itu. Cuma ini adalah sebuah cara untuk menghadirkan khusyuk yang antara lain maknanya, yang antara lain artinya mengangkat tangan ini adalah membuang Allahu Akbar, membuang semua selain Allah dari hati kita. Allah buang, udah buang semua selain Allah, itu buang dari dalam hati kita. Betul-betul dalam sholat itu hati kita cuma ada Allah. Itu diulang-ulang terus. Lagi baca qul ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum waliyadin, itu masih ingat yang lain tuh, masih ingat sendal, masih ingat santri, masih ingat yang lain. Tapi begitu turun ruku Allah aja yang penting. Diingetin lagi. Tidak Rabbana lakal hamdu. Datang lagi pikiran kemana-mana. Turun sujud Allah Akbar, diingetin lagi Allah yang penting. Allah penting, yang lain gak penting. Itu kenapa takbir diulang-ulang itu seperti itu, supaya kita membuang selain Allah dari dalam hati kita. Ini dalam sholat.
Kalau udah bisa dalam sholat seperti ini, maka di luar sholat insya Allah bisa menghilangkan semua selain Allah dari dalam hati kita. Pokoknya selain Allah itu banyak. Kontrakan selain Allah, parkiran selain Allah, kemudian apalagi istri selain Allah juga, mantan atau apa aja selain Allah, gue hilangin semua itu. Termasuk ilmu, hilangin. Termasuk ilmu. Artinya ilmu itu bahwa saya alim, saya pinter, hilangin itu perasaan itu semua. Karena itu selain Allah. Dan yang terakhir dihilangkan itu saudara adalah keakuan. Yang terakhir dihilangkan itu adalah aku atau merasa besar. Allah Akbar. Kalau udah nggak ada apa-apanya, artinya di hati udah hilang semua. Di hati udah nggak ada duit, udah nggak ada kontrakan, udah nggak ada dunia, tapi masih ada sisa satu, masih ada aku nggak di situ. Kalau masih ada aku, Allah Akbar, artinya Allah Maha Besar. Tapi dalam hati masih ngerasa, kayaknya gua nih yang paling cakep sholatnya nih. Kayaknya takbir yang paling fasih gua nih. Kalau ada gua, berarti di situ ada selain Allah, ada aku di situ. Ini kenapa takbir dijadikan sebagai pembuka sholat, supaya kita benar-benar menghilangkan, bahkan menghilangkan keakuan. Oleh karena itu, ini sindiran keras sebenarnya, sindiran keras buat orang-orang yang menjadikan takbir itu sebagai demo. Jadikan takbir itu sebagai satu pembakar semangat, cuma buat demo. Benar nggak dia waktu mengucap Allahu Akbar, dalam hatinya itu benar-benar Allah doang yang besar, atau ada yang lebih besar dibanding Allah? Jangan-jangan dalam hatinya ada proposal, ada nasi bungkus, ada jatah korlap ya namanya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam hatinya wah ini korlap berapa nih amplop ini. Kalau dalam hati masih ada selain Allah, maka itu mencederai takbirnya, cacat jadi takbirnya. Maka sebelum kita turun ke jalan, sebelum kita berjuang, benahi hati kita dulu. Cara benahinya Allah kasih lewat sholat itu 5 waktu. Betul-betul saat kita sholat, hilangkan semua selain Allah, termasuk aku, yaitu termasuk keakuan merasa paling, itu harus dihilangkan. Nah, mengucapkan takbir ini makrunan bihi, ay makrunan bit takbir, apaan niat itu dibarengi dengan takbir tersebut, apaan niat itu niat. Li'anna takbir awwalu arkanis salat, karena yang namanya takbir itu adalah awal dari rukun salat. Nah, ini yang tadi kita sempat singgung. Sambil kita takbir Allah, ini makrunan bihi niat, dibarengi niat dalam hati kita. Allah. Karena takbir itu awal sholat, yang namanya niat di awal ibadah. Nah, takbir adalah awal ibadah sholat, maka niat adanya saat takbir. Ini juga berlaku buat ibadah lain, saudara. Wudhu misalnya, awal ibadah wudhu itu apa? Basuh muka, ya berarti niatnya saat basuh muka. Mandi, awal ibadah mandi itu apa? Membasuh apapun yang misalnya dijadikan oleh kita sebagai awal basuhan. Kita awal basuh apa? Tangan kanan. Saat tangan kanan niatlah di situ. Jadi niat memang waktunya ada di awal ibadah. Oleh karena itu takbir ihram dalam salat ini adalah di awal salat, yaitu tempatnya di mana hati kita harus niat, harus dibarengi niat. Kalau nggak niat batal. Mulutnya doang takbir Allah Akbar, hatinya kosong batal, nggak boleh. Mungkin pernah saya sampaikan bahwa kita itu dalam sholat harusnya itu ingat Allah terus. Tapi kalau nggak bisa ya sebagian lah. Dalam bagian sholat ada yang kita ingat saat baca Fatihah artinya. Kalau nggak bisa juga minimal saat niat. Saat niat minimal kita ingat Allah bahwa aku sholat isya 4 rakaat fardu karena Allah, minimal saat niat. Niat kagak ingat juga bangetan, ulang lagi niatnya dan diulang lagi sholatnya berarti. Maka ulama mengatakan kalau saat itu hati kosong, lisan Allah Akbar tapi nggak ada niat, maka batal takbirnya.
batal sholatnya, ulang lagi sampai benar-benar ada niat di dalam hati. Fatajibu muqaranatuhu, maka wajiblah membarengi muqaranatuha, membarengi niat bihi dengan takbir. Balla budda ayyastahdira kullu mu'tabarin wallahu a'lam bishawab. Dikurangi, mohon maaf, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.